punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustaz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustaz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian bahwa alim-alim, Ustaz Pura Syihab itu alim, pintar, itu guru saya, guru saya bin Syihab. Tapi saya katakan beliau itu tidak nyambung nasabnya ke Rasulullah, itu tidak jadi masalah. Berdasarkan kajian data, dan karena beliau sudah mulia, tanpa nasab pun beliau mulia, dimuliakan oleh orang dengan ilmunya, dengan Al-Qurannya, dengan tafsir Al-Misbahnya. Saya harapkan Ba'alawi yang lain itu menyusul beliau, membuat karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa ini. Jangan dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, dan pada akhirnya akan menjatuhkan marga Ba'alawi itu sendiri di hadapan masyarakat Indonesia. Dan seperti itu. Belakangan ini kami menemukan hal mengejutkan di balik fenomena polemik nasab Ba'alawi yang bukan zuriat Nabi, tapi mereka zuriat Yahudi Ashkenazi. Yang mana beratus-ratus tahun sampai ke generasi kami para tim di balik layar selalu diingatkan oleh orang tua dan para ulama untuk mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kami pun taslim dan hormat kepada mereka karena dari turun-temurun datuk kakek moyang kami selalu menyuarakan cintai zuriat Nabi. Namun belakangan ini marak banyaknya habib palsu yang mengaku zuriat Nabi, dan kami mulai tambah ragu dengan munculnya tesis Kiai Haji Manudin Usman Al-Bantani yang menyatakan para habib Ba'alawi ini putus nasabnya dari segi kitab sejarah. Apalagi secara ilmu nasab tidak ditemukan kitab sejaman yang membuktikan Ubaidillah itu ada. Dan tambah parahnya, mereka Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi yang berani tes DNA banyak yang berhaplogrup G alias keturunan Yahudi Ashkenazi dan bukan pula keturunan Arab, apalagi keturunan baginda Rasulullah SAW yang amat kita cintai. Berarti ini suatu pembodohan dan penghinaan bagi kesucian nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang terpikir oleh kami, apakah kita selama ini dibohongi? Apakah mereka cuma mengaku cucu Nabi padahal mereka asli Yahudi? Atau mereka juga tidak tahu nenek moyangnya dipalsukan sejarahnya sampai-sampai mereka saat ini terus menyuarakan dan terus mengakui bahwa mereka cucu Nabi tanpa ada bukti? Tapi kami tetap berhusnuzon bahwa habib-habib di Indonesia itu zuriat Nabi. Mari kita berpikir lebih cerdas lagi dengan hati tenang, lapang, dan bisa menerima kenyataan yang ada. Satu, merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis.
2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga. Datang Habib Samjindan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebini yang melahirkan itu cuma wadahnya aja. Bisi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat Muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, oh ini Habib kok bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada alim bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, "Ya Habib, hada minal muhibbin Habib." Dal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illal wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta orang itu Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari. Imam Fakihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Fakihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 10. Habib adalah kaum dengan ras paling mulia di dunia, sampai-sampai jika ada kiai yang menikahi Habibah, maka itu kiai tahi namanya. Baik apapun sukunya yang berani menikahi syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, minta lampu, bel telepon dulu. Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan syarifah, bahkan berani mengamini syarifah.
Waliyahulillah, gimana itu modal syafaat? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Mengalami kiai sebenarnya diri Syarifah. Saya beri kiai asmana, tetapi asmana kai. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Saya kira tidak ada orang Islam yang anti keturunan Nabi, apalagi membenci keturunan Nabi. Cuma bedanya ada yang ingin mencintai dengan bukti yang sahih atau otentik karena takut mencintai orang yang salah dan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi yang pokoknya mencintai Habib-Habib yang mengaku keturunan Nabi walau tanpa ada bukti. Sekarang kami memberikan pertanyaan buat teman-teman yang menonton video ini untuk memberikan jawaban. Kira-kira yang lebih selamat yang mana? Para subscriber, silahkan kalian berikan jawaban di kolom komentar. Padahal kami kira bukti cinta kita terhadap Nabi itu dan bukti penjagaan terhadap zuriat Nabi adalah dengan cara membuktikan keasliannya. Karena masalah nasab ini tidak boleh subhat, harus jelas. Karena masalah ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Masalah ini harus ditanggapi dengan hati yang bersih, dengan rasa takut kepada Allah. Tidak boleh hanya karena fanatik buta, benci buta, atau karena kepentingan dunia lainnya. Seharusnya para habib beliau yang lebih terdepan membuktikan keasliannya karena kelak beban dan tanggung jawab di hadapan Allah sangat berat. Buktikan dengan kitab-kitab yang jelas dan sahih hingga subhat-subhat itu hilang. Dan buktikan secara genetika sehingga secara gen jelas terbukti gen Nabi Muhammad SAW. Itu seharusnya mereka semangat dan paling depan karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah memihak kepada A atau B.